adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 1 Januari 2025. Selamat Tahun Baru. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putra Bapa Maha Tinggi, lahir dari perawan suci sebagai juru selamat yang mengurniakan rahmat. Kristus kebanggaan Bunda, harapan kita semua. Ia datang dari surga membawa damai yang nyata. Marilah bersukaria atas penyelamat kita yang menjadi manusia untuk menebus umat-Nya. Mintalah senantiasa Yesus Putra Tunggal Bapa, Yesus dilahirkan Maria berkat kuasa Roh Allah. Amin. Marilah berdoa, ya Allah, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putramu, sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk meneladan kesetiaan Santa Perawan Maria dalam merenungkan sabdamu dan melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus. Itu nama yang diberi oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada tanggal 1 Januari, kita merayakan Bunda Maria, Bunda Allah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah satu dari Injil Lukas. Ia berjumpa dengan Elizabeth, terkuaklah siapakah wanita yang bernama Maria itu. Apa dikatakan Elizabeth? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Anak yang ada dalam kandunganku bersorak kegirangan. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Nah, saudaraku terkasih, itu ditulis dalam Biblis, dalam Bible. Ya, bukan karangan sembarang saja. Yang menulis Lukaslah yang mendengarkan sharing pengalaman Bunda Maria. Kadang-kadang kita sebagai manusia yang hidup pada zaman modern, mereka-reka kita mau apa saja, tafsir ini, tafsir itu. Kita mau mengubah pandangan-pandangan yang sudah ada yang sebagai sesuatu realita. Maria dipilih sebagai Bunda Yesus, Bunda kita.
Jadi jangan kita on. Kita anggap hebat kita bisa menafsirkan Maria begini begitu. Enggak. Kembali kepada apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil Lukas. Maka gereja memberikan gelar kepada Maria Theotokos, Ibu Allah, Ibu Bunda kita. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya adalah dikatakan dia menyimpan semua perkara dalam hatinya. Apapun yang terjadi, berkat-berkat yang diterima oleh Maria amat sangat luar biasa dan diungkapkan kepada Lukas. Kepada kita enggak. Ya, jadi jangan sok tahu kita ini mendengar enggak. Lukaslah yang menuliskan kisah pengalaman iman, harapan dan kasih Maria dalam terang Roh Kudus bersama dengan Elizabeth. Dan kita angkat topi harusnya bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita dan memilih seorang wanita, Ibu Yesus, Maria, sebagai Bunda Allah. Di mana Bunda Maria memberikan kepada kita teladan iman yang amat sangat luar biasa. Tanpa dia, sejarah keselamatan mungkin bergeser, tidak bergulir seperti sekarang. Tetapi melalui sejarah keselamatan di mana Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, yang mana gereja Katolik selalu menekankan, ayo jangan lupa mendoakan Maria diberi kabar setiap jam 6, jam 12, dan 6 sore. Sebagai apa? Ungkapan syukur dan terima kasih karena kita diberikan oleh Tuhan seorang ibu, Tuhan Ibu Yesus, sama seperti kita diberikan oleh Tuhan Ibu kita masing-masing yang dengan cara dan cirinya telah memberikan hidupnya untuk kita. Dan Maria lebih besar. Kenapa? Dia menjadi orang yang betul-betul beriman, percaya kepada Tuhan dalam terang Roh Kudus, menjawab ya dan fiat-Nya. Dia katakan apa? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Maka kemudian Maria malaikat melanjutkan ceritanya, pesan-pesannya dari Allah, dan mengatakan, Elizabeth anakmu yang sudah lanjut usia itu sekarang sedang mengandung. Berbahagialah orang yang percaya. Lalu pada hari ini kita diajak sebagai orang beriman yang percaya akan kasih karunia dan kasih setia Allah dalam langkah-langkah hidup kita dalam proses jatuh bangun. Maka di tahun 2025 di mana gereja mulai membuka tahun jubileum bagi kita agar kita senantiasa bertobat, jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran, agar kita bisa selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dalam masuki tahun baru ini, mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati tahun 2025 ini agar kita tetap sehat, kuat, jasmani dan rohani. Bunda Maria, bantulah kami dengan doa-doamu sebagai Bunda Allah, Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati.